Bantu like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tahun depan kita akan memberikan kepada daerah transfer 857,6 triliun, naik 3,9% dari tahun ini. Beberapa dari belanja daerah seperti dana bagi hasil kita tingkatkan terutama pada saat daerah-daerah yang menikmati sumber daya alam yang memang harus dibagi hasilkan penerimaannya. Sehingga kita berharap bahwa daerah-daerah yang memiliki dana yang cukup besar dan cash yang cukup available bisa terus meningkatkan pembangunannya. Kami akan terus bekerja sama dengan Kemendagri untuk meningkatkan sinergi kebijakan pusat daerah dari sisi fiskal dan kualitas serta akuntabilitas dari penggunaan transfer daerah yang mencapai 857. Kita lihat sekarang daerah juga sudah memiliki karena ekonominya makin berkembang dengan pembangunan yang menyebar di semua daerah, kita lihat sekarang kemampuan daerah untuk mengenerate pendapatan asli daerah juga mulai meningkat. Sekarang kontribusinya di 28,14. Ini hal yang positif. Sehingga transfer tadi walaupun nominalnya tetap naik, namun jumlah APBD sebetulnya meningkatnya cukup tinggi karena adanya pendapatan asli daerah sendiri. Dan kita lihat untuk transfer terutama dana desa telah menyebabkan kemajuan di tingkat desa. Desa mandiri itu melonjak tinggi menjadi 11.456 desa. Hampir 2 kali lipatnya dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tadinya tahun 2018 hanya 313 desa saja dari sekitar 75.000 desa yang disebut desa mandiri, sekarang sudah 11.456 desa. Ini menggambarkan bahwa seluruh transfer bisa memperbaiki kehidupan dan situasi di pedesaan. Kita harap akan makin banyak desa yang mandiri. Tadi telah disampaikan bahwa defisit kita sudah makin ditekan untuk menyehatkan APBN dan untuk mengantisipasi suku bunga dan inflasi global yang melonjak tinggi sehingga cost of fund-nya tinggi. Tahun depan dengan defisit 2,29%, maka kita memiliki primary balance yang hampir mendekati balance, yaitu hanya minus 25,5 triliun rupiah. Ini sudah menampung berbagai kebutuhan yang waktu sidang kabinet terakhir Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian meminta beberapa pos untuk diberikan perhatian tambahan. Jadi kita tetap memberikan dukungan karena tahun 2024 kita harapkan banyak program-program prioritas nasional bisa diselesaikan. Untuk below the line, pembiayaan investasi tahun 2027 dicadangkan sebesar 176,2 triliun. Selain untuk berbagai belanja infrastruktur seperti Elman, kami juga kemudian juga untuk Tapera dan juga untuk PMN dari beberapa BUMN karya yang tetap akan menjalankan fungsi pembangunan, namun kondisi kesehatan keuangannya harus semakin diperbaiki. Kami juga mencadangkan untuk BPDLH dan klaster kerjasama internasional maupun dana pendidikan. Ini juga merupakan salah satu komitmen bagi kita untuk tetap memperbaiki berbagai institusi penting, termasuk dalam hal ini Indonesia Exim Bank yang memiliki peran untuk mendorong ekspor di Indonesia. Postur APBN 2024 diharapkan memberikan signal bahwa APBN makin sehat, tetap memberikan stimulus bagi perekonomian dan akselerasi dari transformasi ekonomi. Belanja negara yang mencapai 3.304,1 triliun itu naik 27,3% dari tahun 2020. Itu adalah stimulus yang cukup kuat bagi perekonomian. Dan pada saat yang sama APBN kita menjadi sehat dengan mengumpulkan pajak yang naik 68,8% dari tahun 2020. Dari tadinya penerimaan hanya 1.647,8 triliun, sekarang mencapai 2.781,3 triliun. Sehingga sedang kita terus mendukung perekonomian, maka APBN-nya juga tetap tidak dikorbankan tapi terus menjadi sehat. Keseimbangan primer menuju positif dengan defisit hanya 25,5 triliun. Tahun 2020 defisit primer kita itu di 633,6 triliun. Ini konsolidasi yang sangat cepat dan tidak banyak negara bisa melakukan dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga defisit kita mencapai 2,29%.
Demikian Pak Menko, jadi postur APBN 2024 seperti yang terlihat di sini adalah yang kolom paling kanan, yang biru muda, sedangkan yang lain adalah historis dari 2014 hingga 2023 tentu masih merupakan angka outlook. Kita lihat bagaimana APBN itu mengalami gejolak, tapi pendapatan negara kita jaga untuk terus meningkat, belanja disiplin dan perbaikan kualitas seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua DPR, dan defisitnya dijaga agar kita mampu menghadapi dan mengantisipasi situasi yang tidak baik dari sisi global. Demikian Pak Menko, kami kembalikan kepada Pak Menko. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.